Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 10 Oktober tahun 2016. Agenda hari ini adalah mengenai indikasi ESG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ISG. Ini kami perkirakan akan bergerak bullish moderat dengan support resisten berada di level 5.338 sampai dengan di 5.429. Hari ini ISG kemungkinan akan menguji lagi resistennya yang berada di level sekitar 5.400-an apakah berhasil ditembus atau tidak. Untuk PI dari ISG sekarang berada di level 29,7 kali. Untuk penggerak pasar pada hari ini adalah pasar Asia yang sebagian besar ini ada yang ditutup karena adanya hari libur di masing-masing negara. Sementara itu juga adanya berita mengenai Donald Trump ini yang tampaknya mulai mengalami kesulitan untuk memenangi pemilu disebabkan oleh adanya kandidat lain yakni Hillary Clinton yang nampaknya memenangkan debat pada yang dilakukan pada hari ini. Sementara itu juga nampaknya data US payroll ini meningkat cukup baik di bulan September, namun tidak akan mempengaruhi untuk menambah resiko untuk kenaikan tingkat suku bunga dari The Fed. Di pasar komoditas, pasar harga minyak ini mengalami penurunan setelah adanya profit taking seiring dengan adanya rally yang cukup kuat pada minggu kemarin didukung oleh adanya mengenai berita OPEC. Sementara itu pasar Hong Kong, Jepang dan Taiwan ini libur disebabkan oleh libur di negara masing-masing. Sementara itu pasar di Tiongkok sendiri, ini di pasar Tiongkoknya Shanghai, ini kembali diperdagangkan setelah mengalami masa libur pada minggu kemarin. Selanjutnya kita beralih ke stock news yang pertama di mana ada Kalbe Pharma. Ini Kalbe Pharma berencana untuk menyiapkan capex sebesar 1,1 sampai dengan 1,5 triliun rupiah di tahun 2017. Ini Kalbe juga nampaknya akan menyelesaikan pabrik barunya pada tahun depan. Sementara ya saham yang kedua adalah Aneka Gas Industri, di mana Aneka Gas Industri ini berencana untuk meningkatkan penjualan industri gasnya sekitar 20% pada tahun 2017 mendatang. Dan saham Kija ini menerbitkan bond senilai 186 juta dolar untuk mengakuisisi lahan. Dan yang terakhir adalah saham Medco Energi yang mencatatkan produksi oil dan gas ini sebesar 64 MMBOPD, lebih tinggi daripada target mereka yakni sebesar 60 MMBOPD pada semester pertama tahun 2016. Baiklah Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya dapat diajukan melalui kolom question yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami @PMMC Research serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali melalui akun YouTube channel kami di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari Bapak Babang Heru Purwanto mengenai berapa support dan resisten dari saham Pegas dan gimana prediksinya dalam jangka menengah dari aspek fundamental. Untuk kami akan menjawab secara teknikal terlebih dahulu karena untuk secara fundamental kami analis kami masih belum hadir untuk saat ini. Sedangkan untuk support sendiri ini Pegas berada di level 2.550 dan resisten berada di kira-kira di level harga 2.800. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suhartono mengenai PPRO, berapa TP untuk PPRO? Untuk TP sementara dari PPRO adalah berada di level 1.400. Namun apabila sampai PPRO ini berhasil menembus resistannya di 1.400, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatannya ke level selanjutnya, yakni di level selanjutnya yakni di kisaran harga 1.500-an, di mana level 1.400 ini merupakan level tertinggi dari saham PPRO. Sementara pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri mengenai saham Demas dan Era. Untuk saham Demas sendiri kami melihat untuk saat ini masih bergerak cukup flat tampaknya dan belum ada tanda-tanda breakout dari level 250. Saran kami untuk Demas saat ini jangan masuk terlebih dahulu karena saat ini trennya masih cukup sideways. Sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai saham Era, untuk saham Era saat ini berada di trend bearish dan kami juga masih belum menyarankan untuk masuk ke saham Era untuk saat ini. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuni Sasmita mengenai saham Ali. Untuk saham Ali nampaknya berhasil rebound dari level 15.000, yakni kemungkinan saham dari Ali ini sendiri masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya ke level 16.200. Untuk saat ini bisa dicoba untuk dibeli di harga saat ini dan take profit di level harga 16.200. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham Astra, Indofood, dan Bank BRI dari Bapak Rizky Septiansyah. Untuk saham Astra sendiri untuk jangka panjangnya masih cukup bullish, namun untuk jangka pendek sudah memasuki fase sideways dengan support di 8.100 dan resisten di 8.775. Saran kami untuk saat ini adalah buy on weakness di kisaran harga 8.100 dan bisa mencoba untuk take profit di level harga sekitaran 8.500 sampai dengan di 8.775. Namun kami perlu diperhatikan apabila level MA50 ini berhasil ditembus yakni level 8.100, maka kami menyarankan untuk menetapkan cut loss yang cukup ketat di saham Astra Internasional ini sendiri dengan bisa dicoba untuk di cut loss di level harga 7.800-an. Selanjutnya saham Indofood juga sama untuk jangka panjang masih bullish, sedangkan untuk jangka pendek sudah mulai terbatas pergerakannya. Kami juga menyarankan untuk buy on weakness untuk saham Indofood di kisaran harga 8.500 sampai dengan di 8.735.
Sedangkan untuk saham BRI ini kami melihat bahwa level di 11.850 ini level yang cukup riskan untuk BBRI apabila masih bertahan di EMA 50-nya yakni di 11.850, maka bisa dicoba untuk dibeli di harga saat itu. Namun apabila harganya terus menurun kurang dari level 11.850, kami menyarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu di saham bank BRI karena ada kemungkinan terjadi pembalikan arah. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham Mcor, ini dari Bapak Rudi Hairudin. Untuk saham Mcor saat ini pergerakannya masih sideways dan nampaknya masih menunggu konfirmasi selanjutnya apakah berhasil menembus di level 200 atau tidak. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham Wika, LSIP, dan Gajah Tunggal dari Bapak atau Ibu Alimi. Untuk Wika sendiri kami melihat bahwa nampaknya ada pergerakan sideways di level harga sekitaran 3.000 sampai kan di 2.800 rupiah, dan ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness di kisaran harga 2.800 rupiah. Namun kami melihat bahwa apabila pergerakannya sudah di bawah 2.800, maka bisa coba untuk di cut loss terlebih dahulu untuk saham Wika karena masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya. Sedangkan untuk saham LSIP ini berada di supportnya yakni di 1.500-an. Ini bisa dicoba untuk buy on weakness di kisaran harga saat ini dan take profit di kisaran harga 1.600-an sampai di 1.550. Sedangkan untuk Gajah Tunggal saat ini juga sudah berada di titik supportnya yakni di 1.400. Ini bisa dimanfaatkan untuk mencoba untuk membeli spekulatif buy untuk saham Gajah Tunggal di level harga saat ini dengan bisa take profit di level harga 1.500 sama di 1.650. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Iqbal mengenai saham nikel dan Gajah Tunggal. Gajah Tunggal tadi sudah saya jawab, sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai saham nikel. Untuk saham nikel nampaknya gagal berada di trend channelnya yakni untuk berada di segitiga ini, dan nampaknya nikel berpeluang untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk sekarang kami belum menyarankan untuk masuk ke saham nikel. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin mengenai Adaro, INAF, PPRO, UNTR, dan PTBA. Untuk PPRO sendiri sudah kami bahas pada awal acara tadi, sedangkan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai Adaro. Untuk saat ini Adaro berada di level yang bullish untuk jangka panjangnya, dan untuk jangka pendeknya juga masih cukup bullish, di mana ini resisten selanjutnya berada di level 1.400 rupiah, dan apabila level ini berhasil dilanjutkan penguatannya, maka kemungkinan besar Adaro ini masih akan terus menuju ke level 1.600-an. Level 1.400 ini merupakan level tertinggi Adaro sejak awal tahun ini, dan reboundnya juga cukup bagus untuk saat ini, dan kita juga masih menunggu apabila break di atas 1.400 maka bisa melanjutkan penguatannya ke 1.600.
Sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai saham Inaf, ini saham Inaf nampaknya akan berkonsolidasi terlebih dahulu setelah mengalami penguatan beberapa hari yang lalu. Ini cukup kuat penguatannya, yakni dari area sekitar di bawah 2000 menjadi di level 2500, dan kemungkinan ini masih akan melanjutkan sideways terlebih dahulu, beristirahat sejenak sebelum melanjutkan penguatannya. Untuk saham UNTR ini berhasil membentuk pola higher high dari high yang sebelumnya. Oleh karena itu saham dari UNTR ini sendiri berpulang untuk menuju ke level 20.000 sampai dengan di 21.000 rupiah untuk saat ini. Bagi yang sudah mempunyai saham UNTR bisa di hold terlebih dahulu, dan bagi yang belum ini bisa dicoba untuk trading buy untuk saham UNTR dengan manajemen uang yang cukup baik di UNTR ini sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai saham PTBA, ini juga PTBA untuk jangka pendeknya masih mengalami bullish, namun untuk nampaknya saham dari PTBA ini kemungkinan besar menuju ke area resistennya, yakni di 11.000 rupiah. Apakah berhasil ditembus atau tidak, dan apabila level 11.000 ini berhasil ditembus, maka berpulang untuk melanjutkan penguatannya ke level kisaran harga 12 ribuan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor mengenai JPTE. Kami menyarankan untuk hati-hati untuk saham ini karena pergerakannya dengan volatilitas yang sangat tinggi. Kami juga tidak bisa memprediksinya secara teknikal karena pergerakannya tidak cukup rapi untuk dilihat secara teknikal. Untuk selanjutnya dari Ibu Suryani mengenai LPKR, apakah sudah mulai uptrend? Untuk saat ini baru candle hijaunya baru satu, dan bisa kita menunggu terlebih dahulu untuk pergerakan selanjutnya, apakah pergerakan ini mampu cukup solid atau tidak, karena saat ini masih berada di support, yakni di kisaran harga 960. Untuk level take profit sendiri bisa dicoba untuk di level 1100 sampai dengan di 1120. Untuk selanjutnya dari Bapak Teguh Alimi mengenai saham Antam, bagaimana untuk saham Antam saat ini masih bergerak cukup sideways di 780 sampai di 860 untuk resistennya untuk saat ini. Dan apabila saat ini pergerakannya berhasil melewati di 860, maka saham Antam ini sendiri bisa melanjutkan penguatannya ke level harga sekitar harga 900-an sampai dengan di level 1.000 rupiah. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham Sril, apakah bisa masuk di harga sekarang? Kami melihat bahwa pergerakan Sril saat ini masih cukup bearish sebenarnya, namun penguatannya beberapa hari yang lalu ini nampaknya mengundang untuk masuk di saham Sril.
kami tetap menyarankan apabila masuk serial pun tetap berhati-hati karena saat ini trennya masih terbilang secara garis besar masih bearish, meskipun jangka pendeknya sudah mulai ada tanda-tanda rebound. Untuk lebih bijaknya kami menyarankan untuk tetap buy on weakness di kisaran harga 220 untuk saat ini karena pergerakannya masih cukup bearish, kecuali saham serial ini sendiri sudah melewati trendline bearishnya, yakni kira-kira ini berada di level sekitaran 270-an. Ini nampaknya baru bisa keluar dari trend channel bearishnya untuk saham serial. Selama belum bergerak di atas trend channel bearishnya, ini masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Terima kasih. Uh, untuk pertanyaan dari Bapak Eri Victor mengenai info saham-saham perbankan, kalau kita lihat kinerja saham perbankan secara year to date ini inline ya dengan pergerakan indeks. Kalau kita lihat terutama bank-bank besar itu rata-rata returnnya mirip-mirip dengan return indeks harga gabungan, kecuali BBTN yang sudah 48% naiknya. Namun ada juga bank besar seperti BBNI yang year to date-nya kinerjanya hanya 6,20%. Di luar bank-bank besar itu ada juga beberapa bank yang justru kinerjanya minus tahun ini seperti Bank Bukopin, Bank Permata, justru saham-saham bank pembangunan daerah seperti BJB dan BCTM yang kinerjanya tahun ini cukup bagus. Jadi menurut kami rekomendasi kami mungkin saham-saham Bank BTN, BJB dan Bank Jati mungkin masih bisa melanjutkan kinerjanya yang solid dengan outperforming IHSG untuk sepanjang tahun ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil mengenai jasa marga, apakah sudah mulai uptrend atau masih bearish? Untuk saat ini nampaknya masih sideways untuk jangka pendeknya, Pak. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk dari saham jasa marga untuk saat ini. Pertanyaan selanjutnya mengenai review saham SMBR dari Bapak Khairul. Untuk saham SMBR ini sendiri ada resisten di 1800 dan belum berhasil ditembus level tertinggi dari saham SMBR untuk selanjutnya. Untuk saat ini pergerakan dari saham SMBR masih sangat bullish dan kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 1600-an untuk masuk ke saham SMBR.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sebelumnya dengan Destia Faisal di sini, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan minggu kemarin Bank BRI turun sangat banyak, ada apa dengan penurunan itu? Baik, sejauh yang kami tahu tidak ada berita yang menyebabkan penurunan saham Bank BRI ini turun cukup dalam. Namun sepertinya karena perbankan ini masih khususnya Bank BRI ini masih belum menyampaikan laporan keuangan, mungkin investor ini berekspektasi terjadi penurunan kinerja di perbankan khususnya Bank BRI. Kemudian untuk secara teknikal sendiri, ini pergerakan Bank BRI ini sudah jatuh di bawah EMA 20-nya atau sudah jatuh di bawah harga 12.070. Jadi untuk jangka pendek ini sepertinya bisa menuju ke EMA 50-nya atau ke harga 11.800. Jadi kami menyarankan jika Bapak Robertus ini sudah pegang saham Bank BRI di harga bawah dan hanya untuk trading jangka pendek, ini sebaiknya melakukan penjualan terlebih dahulu. Nanti pada saat setelah terjadi koreksi ini bisa masuk kembali ke Bank BRI. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suhartono yang menanyakan apakah Adaro masih ada opportunity untuk naik lagi. Baik, untuk Adaro secara teknikal ini kesempatan untuk naik lagi ini masih cukup besar karena belum ada indikasi untuk ada indikasi tanda-tanda bearish atau tanda-tanda melemah. Jadi kami menyarankan jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Adaro ini bisa ditahan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk view saham Bank Mandiri jangka pendek. Untuk saham Bank Mandiri, ini untuk jangka pendek, trennya cenderung bearish karena harga saham ini di bawah EMA 50-nya atau di bawah harga 10.900. Maksud kami 10.980, di mana itu adalah EMA 50-nya. Jadi untuk jangka pendek ini kemungkinannya masih bearish, bisa menuju ke swing low sebelumnya, yaitu swing low-nya berada di 10.500. Ada kemungkinan untuk menuju ke harga itu. Jadi jika Ibu ini tradingnya untuk jangka pendek, sebaiknya sell on strength terlebih dahulu untuk saham Bank Mandirinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni yang menanyakan untuk saham PTBA. Seperti halnya Adaro, ini saham-saham batubara pada umumnya, ini trennya kecenderungannya masih bullish karena mengikuti pergerakan harga batubara yang masih menguat. Kalau tidak salah terakhir ini masih harganya ini di atas 70 dolar per tonnya. Jadi kami rasa masih cukup baik prospek untuk batu bara. Sedangkan untuk PTBA sendiri ini secara teknikal ini sudah tembus di atas harga 10.700, di mana itu adalah level resistennya. Jika hari ini PTBA masih bisa bertahan di atas harga 10.700, maka potensi untuk melanjutkan penguatannya masih cukup besar. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah pegang saham PTBA, ini bisa ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum, ini sebaiknya masuk pada saat terjadi koreksi di sekitar harga 10.300-an.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus yang menanyakan jika ingin masuk Adaro sebaiknya di harga berapa? Baik, karena Adaro ini penguatannya sudah cukup tinggi, jika baru ingin masuk sebaiknya buy on weakness saja terlebih dahulu. Buy on weakness ini di sekitar harga 10.200 maksud kami 1.200 hingga 1.300 jika ingin masuk ke saham Adaro. Jika ini plannya untuk trading jangka pendek, maka memasang stop loss ini di EMA 50-nya, yaitu di sekitar harga 1.200. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani, untuk Bank Mandiri, untuk jangka panjang bisa di harga berapa? Untuk jangka panjang, ini target terdekatnya. Ini karena trennya sedang bearish, maka Ibu bisa memasang target ini di resistennya, yaitu di sekitar harga 11.650 hingga 12.000. Itu untuk target jualnya, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hoirul yang menanyakan untuk saham APLN apakah masih sideways? Untuk saham APLN ini kecenderungannya bearish, Pak, bukan sideways lagi. Di mana jika kita gambar tren ini, maka membentuk tren yang bearish. Jadi selama saham APLN ini belum bisa break ke atas tren lainnya, maka kecenderungannya masih bisa melanjutkan penurunan, di mana saat ini sedang menguji level supportnya itu di EMA 100 atau di harga 289. Jadi jika Bapak Hoirul ini punya saham APLN, sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Jika hari ini APLN ini ditutup di bawah EMA 100 atau ditutup di bawah harga 280, ini maka kecenderungannya, maksud kami 288 atau 290, maka kecenderungannya untuk jangka pendek ini bisa melanjutkan koreksinya. Jadi ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke level resisten selanjutnya, yaitu di sekitar harga 270. Jadi kami harap bisa berhati-hati. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus Putira yang menanyakan untuk KF. Untuk KF tadi di awal sudah kita bahas. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri yang menanyakan untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa saat ini sedang menguji level resistennya, yaitu di sekitar harga 487 hingga 490. Jadi jika Ibu Ratri ini sudah pegang saham Elsa, ini bisa ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum dan ingin masuk ke saham Elsa, ini sebaiknya menunggu konfirmasi hingga saham Elsa ini bisa diperdagangkan di atas harga 490. Karena untuk saat ini masih kecenderungannya ini masih menguji resistennya dan memiliki peluang untuk turun kembali. Jadi jika baru ingin masuk, sebaiknya menunggu konfirmasi saham Elsa ini bisa bertahan di atas harga 490. Kemudian pertanyaan
terakhir kembali dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Kija. Untuk saham Kija, ini sepertinya saat ini sudah break ke bawah garis trend line-nya. Jadi bisa kita katakan untuk trennya sendiri ini ada kecenderungan bearish. Jika hari ini saham Kija ini ditutup di bawah harga 290, maka sudah terkonfirmasi saham Kija ini memasuki tren bearish. Jadi jika Ibu Suryani ini sudah pegang saham Kija, sebaiknya melakukan penjualan terlebih dahulu di saham Kijanya. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi dan jam juga sudah menunjukkan pukul 9 lebih, kami akan mengakhiri terlebih dahulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan selamat pagi.